Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan atau akan sedikit membahas mengenai materi statistik, meliputi pengertian. Yang kedua adalah macam-macam statistik, meliputi inferensi dan deskriptif. Yang kedua adalah parametrik dan non parametrik. Yang ketiga adalah univariat, bivariat, dan multivariat. Mohon kepada teman-teman semua untuk bisa mencermati dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di akhir sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Permatasari Yusuf, NIM 193111194. Saya berasal dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pengertian statistika. Nah, statistika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data, atau biasa disebut statistika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris itu yaitu statistik, berbeda dengan statistik, nggak pakai S. Nah, statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan statistika pada suatu data. Nah, di sini pengertian statistika menurut para ahli, saya mengambil dua tokoh, yaitu yang pertama Profesor Dr. Haji Agus Irianto. Nah, beliau menyimpulkan statistika adalah sekumpulan cara yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Andes Sutrisno Hadi. Itu beliau berpendapat statistika adalah cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logis dari pengolahan data. Sedangkan menurut kelompok kami itu statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengolah dan mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil yang relevan terhadap data yang diperoleh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurhasanah, NIM 193111211. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang menggambarkan pengumpulan atau penyajian data menggunakan grafik ataupun numerik. Statistika inferensial adalah cabang statistika yang menggunakan metode analisis seperti memperoleh kesimpulan dari kumpulan data menggunakan sampel. Selanjutnya yaitu perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif hanya terbatas dalam penyajian data pada bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Sedangkan statistika inferensial tidak hanya mencakup dari statistika deskriptif, tetapi juga dapat pakai dalam melakukan penarikan kesimpulan kepada populasi sampelnya. Untuk dapat sampai dalam penarikan kesimpulan, statistika inferensial harus melewati beberapa tahap uji hipotesis dan uji statistik. Ini adalah contoh statistika deskriptif. Sementara untuk contoh visualnya, grafik pengunjungan pada suatu website dapat kita jadikan salah satu contoh visual dari statistika deskriptif. Jadi ini adalah bentuk grafik dari statistika deskriptif, kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh statistika inferensial. Contohnya, dalam catatan kelulusan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di suatu sekolah menengah atas, ini menunjukkan apabila sekitar 72% di antara siswa SMA lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72 itu tersebut adalah bentuk dari sebuah statistika deskriptif. Jika dilandasi dengan hal ini, kemudian seorang siswa dapat menyimpulkan jika peluang dirinya akan lulus ialah dengan nilai yang sangat memuaskan. Nilai tersebut yaitu lebih dari 70%, sehingga siswa tersebut sudah melakukan statistika inferensi yang tentunya memiliki sifat yang tidak pasti. Ini adalah contoh dari statistika inferensial yang tadi meliputi dari statistika
deskriptif, dan juga pengumpulan uji hipotesis maupun uji statistik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Asyari Basori, NIM 193111218. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan salah satu ataupun sebagian dari macam-macam statistik. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang statistik parametrik dan statistik non parametrik. Oke, yang langsung saja perlu kita ketahui bahwasanya statistik parametrik yakni adalah berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, misalnya jenis data interval atau rasio, kemudian distribusi data nominal atau mendekati normal. Kemudian yang kedua yaitu adalah statistik non parametrik, yakni adalah interferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi, misalnya jenis data nominal atau ordinal. Distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Selanjutnya perlu kita ketahui juga perbedaan antara keduanya tersebut. Yang pertama yaitu adalah statistik parametrik, yaitu memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal, sedangkan statistik non parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran datanya luas. Yang kedua, memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non parametrik yaitu memerlukan data metrik, kuantitatif, dan non metrik atau kualitatif. Atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, internal, atau rasio. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yakni biasanya jumlah data yang digunakan lebih dari 30 data yang berukuran besar. Sedangkan statistik non parametrik biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Mungkin ukurannya yang lebih kecil begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Faiz Safir Robani, NIM 193111196. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan atau akan sedikit membahas mengenai materi statistik bertema univariate, bivariate, dan multivariate. Mari kita mulai. Univariate. Secara bahasa, uni satu, varian variabel. Univariate lebih sering dikenal dengan analisis deskriptif, analisis penjelasan. Jadi pengertiannya adalah analisis yang terdiri dari satu variabel. Adapun contohnya adalah diabetes. Jadi di dalam univariate kita hanya akan membahas permasalahan diabetes tanpa melibatkan misal hubungan dengan PJK, penyakit jantung koroner. Kita tidak akan membahas penyakit PJK. Apakah ada hubungannya dengan diabetes? Tidak, kita tidak akan membahas. Tapi kita hanya akan membahas diabetes. Berapa presensi orang yang meninggal karena diabetes? Cuma itu kita. Oke, udah paham? Mari kita berganti dengan bivariate. Bivariate. Bi artinya dua, variat adalah variabel. Jadi kesimpulannya bivariate adalah
analisis yang terdiri dari dua variabel dan terdapat hubungan, dan kemungkinan terdapat hubungan. Kita mengambil contoh diabetes dan penyakit jantung koroner (PJK). Jadi di dalam bivariat ini kita akan menentukan apakah diabetes ini berhubungan dengan PJK. Apakah ada hubungan yang terikat di antara kedua ini? Itu namanya bivariat. Berbeda dengan univariat yang hanya mementingkan diabetes. Oke. Jadi bivariat itu masalah hubungan ya, dengan studi kasus yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah multivariat. Multi, lebih dari dua. Variat, variabel. Jadi kesimpulannya adalah multivariat adalah di rancunya, di variabel rancu. Apa itu variabel rancu? Variabel yang biasanya dihubungkan, biasanya terhubung gitulah, intinya gitu. Atau mungkin bawaan yang sering dihubungkan gitu. Kalau di sini kita mencari contoh diabetes dan PJK, variabel terikatnya yang rancunya itu adalah jenis kelamin atau hipertensi, kenaikan darah tinggi. Jadi berbeda dengan yang bivariat, multivariat ada rancunya. Jadi kita juga akan membahas apakah jenis kelamin dan hipertensi mempengaruhi kita untuk terkena diabetes. Jadi kesimpulannya adalah univariat itu hanya diabetesnya, penyakitnya, tanpa ada hubungan dan ada rancunya. Kalau bivariat itu penyakit diabetesnya apa, dan kita akan mencari hubungan yang bisa terdeteksi oleh diabetes itu. Yang ketiga multivariat, kita akan mencari ketiganya, diabetes penyakitnya, hubungannya, dan kemungkinan besar terkena diabetes. Demikian presentasi dari saya. Apabila kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.